Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke, Aquarius. Sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya Ace of Swords, terus Knight of Cups, Page of Cups, sorry. Terus 3 cawan, Knight of Wands, 3 tongkat, 8 pedang, 7 cawan, dan terakhir Knight of Pentacles. Oke, dan tema utamamu kartunya The World. Oke, terus at the bottom of deck ada kartu 8 tongkat yang melambangkan komunikasi yang sangat penting. Jadi artinya Aquarius, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk berbicara dan berkomunikasi dengan seseorang ya. Bisa dengan siapa saja, misalnya mungkin lagi mencoba untuk berbicara dengan teman, dengan keluarga di rumah, dengan orang yang kamu sukai, ataupun mungkin bisa juga dengan orang-orang di lingkungan kerja. Jadi ada bentuk komunikasi penting yang akan terjadi untuk minggu ini, dan kalian itu akan sibuk sekali teman-teman untuk berbicara dengan orang tersebut. Mungkin ada hal penting yang perlu dibahas dan diselesaikan masalahnya. Bisa juga mungkin lagi sekedar untuk mengejar tujuanmu masing-masing ya. Dan lihat di bawahnya di kartu The Hangman. Jadi artinya gunakan cara pandang yang berbeda ketika ingin berbicara dengan orang tersebut teman-teman, dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, terus di bawahnya di kartu 10 cawan dan King of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi fokus banget untuk menjalin sebuah hubungan, terutama dengan hubungan dengan pasangan dan keluargamu masing-masing. 10 cawan ya. Terus bagian lain kartu 10 cawan juga melambangkan kebahagiaan. Jadi artinya kalian itu lagi ingin happy, ingin bahagia akhir-akhir ini Aquarius. Dan di sini kalian itu lagi fokus banget ya, menggunakan cara-cara yang sangat cerdas untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan dalam hubungan cinta ya, kebahagiaan soal karir dan sebagainya. Dan kalian itu lagi fokus untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Ini sudah kalian lakukan Aquarius akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya dengan kartu 8 tongkat, aku lihat untuk minggu ini ada bentuk komunikasi penting yang akan kamu lakukan dengan seseorang, ya. Dan tema utamamu kartunya The World, yang melambangkan sebuah siklus chapter lembaran baru. Jadi artinya secara umum, sebagian besar dari kalian mungkin lagi untuk minggu ini lagi mencoba untuk memulai kembali siklus perjalanan lembaran hidup yang baru, ya. Menutup lembaran yang lama, memulai kembali lembaran yang baru. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi ingin move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah. Terus bagian lain, kartu ini juga melambangkan siklus yang telah rampung, yang telah selesai ya. Jadi artinya jelas sekali untuk minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk merampungkan semuanya Aquarius ya. Misalnya mungkin lagi ingin menyelesaikan hubungan cinta ya, menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang ya, menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pekerjaan, dalam keuangan dan lain-lain. Jadi ada bentuk masalah yang ingin kamu rampungkan, kamu selesaikan secepatnya untuk minggu ini. Dan di sini kalian itu akan mencoba berbicara dengan seseorang, 8 tongkat. Mungkin ada hal penting yang ingin kamu bicarakan dengan dia ketika ingin merampungkan dan menyelesaikan suatu bentuk masalah dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Ace of
Ace of Swords dan Page of Cups. Jadi ceritanya Aquarius di awal minggu nanti ada kejelasan pikiran yang akan kamu miliki, teman-teman. Ace of Swords. Di sini kalian tuh bisa melihat dan berpikir dengan sangat jelas mengenai situasi yang sedang kamu hadapi. Misalnya mungkin kejelasan pikiran terhadap seseorang, kejelasan mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keluarga di rumah dan lain-lain. Jadi pikiran itu sangat jernih sekali di awal minggu, mampu melihat dan berpikir dengan sangat jernih dan jelas mengenai sebuah situasi. Dan gunakan intuisimu. Page of Cups perlu untuk mendengarkan perasaanmu sendiri ketika ingin mengambil sebuah keputusan, ya. Soalnya kenapa? Kalian itu lagi berniat untuk merampungkan dan menyelesaikan sesuatu hal di awal minggu nanti. Jadi perlu untuk berpikir dengan jelas, gunakan kejernihan pikiran, ya, Ace of Swords, dan gunakan intuisimu ketika ingin merampungkan sesuatu hal di awal minggu nanti, ya. Terus di bawahnya di kartu 3 tongkat dan 8 pedang. Jadi artinya Aquarius di awal minggu kalian tuh juga lagi kerja keras. 3 tongkat untuk apa? Untuk menyelesaikan beban pikiran yang telah menumpuk, yang telah terjadi selama ini. 8 pedang. Misalnya mungkin ada yang lagi punya beban pikiran nih, ya, mungkin lagi memikirkan keluarga, ya, memikirkan seseorang, memikirkan kelanjutan hubungan cinta, memikirkan soal karir dan lain-lain yang perlu untuk segera diselesaikan. Otomatis dengan kartu 3 tongkat, nantinya di awal minggu kalian itu lagi kerja keras, teman-teman. Lagi kerja keras, berjuang, mencari cara-cara baru, solusi yang lebih baik untuk memecahkan, untuk menyelesaikan beban pikiran tersebut di awal minggu, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya The Word. Jadi artinya memang di awal minggu kalian itu lagi berencana untuk move on, lagi ingin merampungkan dan menyelesaikan permasalahan beban pikiran tersebut di awal minggu nanti. Sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 3 cawan dan Knight of Wands. Jadi ceritanya Aquarius di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin tiba-tiba lebih antusias, Knight of Wands, merasa lebih energik, ya, punya semangat lebih untuk apa? Untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. 3 cawan bisa dengan siapa saja. Kartu 3 cawan melambangkan hubungan sosial, hubungan antara dirimu dengan orang banyak, ya. Misalnya mungkin lagi ingin menjalin hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, ataupun dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan, ya. Jadi ada semangat lebih nih untuk menjalin ataupun memperbaiki sebuah hubungan di akhir minggu nanti, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 7 cawan dan Knight of Pentacles. Jadi hati-hati, beberapa dari kalian di akhir minggu mungkin akan merasa sedikit bingung dan ragu-ragu 7 cawan ketika ingin mengambil sebuah keputusan, ya. Soalnya kartu ini melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu belum jelas, yang belum kelihatan jelas, yang perlu untuk digali lebih dalam, ya. Jadi perlu untuk hati-hati. Knight of Pentacles, gunakan cara-cara yang lebih hati-hati, gunakan perencanaan yang lebih matang ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Misalnya kalian tuh mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan ataupun mungkin ingin berniat mendekati seseorang. Jadi ada bentuk ketidakjelasan yang masih akan terjadi Aquarius di akhir minggu, ya. Jadi hati-hati, jangan terburu-buru, ya. Rencanakan dengan matang semuanya. Kartu Knight of Pentacles melambangkan perencanaan yang sangat matang, orang yang sangat berhati-hati ketika ingin melangkah maju ke depan. Jadi perlu untuk lebih hati-hati, jangan terburu-buru ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan di akhir minggu. Terus bagian lain memang ada sebuah rasa semangat tinggi, ya. Knight of Wands lebih antusias, semangat lebih untuk menjalin sebuah hubungan walaupun memang banyak hal yang sifatnya belum pasti, belum jelas dengan kartu 7 cawan, ya. Jadi otomatis dengan kartu The Word sebagai tema utama bisa dikatakan untuk minggu ini secara umum kalian itu lagi berniat, lagi berencana untuk merampungkan semuanya, ya. Merampungkan, menyelesaikan masalah, merampungkan, menyelesaikan sesuatu hal. Agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang untuk bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lanjut, langsung kita lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, langsung kita lihat, ya. Kita mulai dari yang segi karir dan keuangan di Empress.
dan 3 koin. Terus untuk segi asmara 9 koin dan The Hierophant. Langsung kita bahas artinya satu persatu. Kita mulai dari segi karir dan keuangan. Ya, jadi untuk minggu ini Aquarius, sebagian besar dari kalian mungkin lagi berencana untuk membangun kembali semuanya. 3 koin. Kartu ini melambangkan proses membangun. Ya, jadi kira-kira apa yang ingin kamu bangun kembali teman-teman? Misalnya mungkin ada yang lagi ingin membangun karir, membangun keuangan, membangun bisnis dan lain-lain. Dan ada sebuah konsep kreatif yang tiba-tiba terpikir olehmu dengan kartu The Empress. Ya, jadi mungkin dalam minggu ini kalian tuh bisa berpikir dengan sangat kreatif ketika ingin membangun semua hal yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi cukup bagus energinya, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya The World. Jadi artinya untuk minggu ini kalian tuh lagi ingin membuka kembali, memulai kembali siklus lembaran yang baru, terutama dalam segi pekerjaan dan keuangan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun kembali semuanya. 3 koin, ya. Oke, sekarang kita lihat energi untuk kisah asmaramu. Kartunya juga 2, 9 koin dan The Hierophant. Jadi mungkin memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus di sini, ya. Oke, jadi ceritanya untuk segi asmara, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin akan menggunakan cara-cara yang lebih ketat, lebih disiplin ketika ingin menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan pasanganmu masing-masing, ya. Soalnya kenapa? Kalian itu lagi butuh rasa nyaman, teman-teman. 9 koin. Kartu ini melambangkan rasa nyaman, perasaan nyaman. Jadi ada beberapa dari kamu mungkin akan merasa lebih nyaman dalam hubungan cinta untuk minggu ini. Jadi cukup bagus energinya, terutama bagi kamu yang lagi couple. Jadi ada sebuah cara disiplin, cara-cara yang lebih ketat yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki dan menjaga hubungan tersebut agar lebih harmonis, ya, agar lebih nyaman kembali. Ya, 9 koin. Terus sementara bagi yang lagi single, sepertinya di sini untuk minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk lebih sendirian, ya, 9 koin. Soalnya kartu ini juga melambangkan energi independen, ya, lagi merasa ingin sendirian. Jadi untuk yang lagi single, sepertinya kalian itu lagi betah untuk sendirian, tidak ingin memikirkan siapapun dalam minggu ini, ya. Jadi otomatis dengan kartu The Hierophant mungkin nantinya kalian itu lebih disiplin, ya, menggunakan cara-cara baru, cara-cara yang lebih disiplin ketika ingin memulai kembali perjalanan cinta yang baru, ketika ingin mencari pasangan yang baru dalam minggu ini, ya. Sepertinya memang mayoritas dari kalian, terutama bagi yang lagi single, sedang ingin sendirian dengan kartu 9 koin, ya. Soalnya kenapa? Tema utamamu juga kartunya The World. Jadi artinya untuk yang lagi single, sepertinya kalian itu lagi belajar untuk move on, lagi ingin meninggalkan permasalahan cinta yang sudah terjadi selama ini, ya. Oke teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.